Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita kembali belajar firman Tuhan dari kitab Filipi, dan pagi hari ini kita Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sejiwa, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dari ayat firman Tuhan ini saya berikan tema renungannya adalah kesehatian dalam jemaat Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya ketika Rasul Paulus menulis surat kepada orang Filipi ini, Paulus sudah mendengar kemungkinan dari Epaphroditus bahwa ada dua penginjil yang hebat yang sudah tidak sepaham, yaitu yaitu yang bernama Eudia dan Sintike. Eudia dan Sintike. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3, khususnya ayat 2 saya bacakan. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Dan ayat 3 dijelaskan supaya Klemen menolong mereka, sebab mereka sudah berjuang di dalam pemberitaan Injil bersama Paulus dan teman-temannya, dan mereka itu sudah tertulis, terdaftar di dalam kitab kehidupan. Paulus ingin supaya gereja itu kembali segera bisa sehati, sejiwa dan sepikir, karena Paulus yakin dalam persekutuan dalam Kristus, jemaat Kristus itu memiliki landasan yang kuat. Landasannya apa, saudara? Dikatakan di dalam ayat 2 bahwa di dalam persekutuan itu, saudara, karena di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Menurut tafsiran Yerusalem, bahwa ayat ini mengandung Allah, sangat jelas terkandung Allah Tritunggal, yaitu Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus. Maka ada Kristus, ada kasih dan ada Roh Kudus, dan itu persekutuan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu 3 pribadi yang tidak pernah bertengkar, tidak pernah berselisih, yang selalu sehati, sejiwa dan sepikir dan setujuan. Sehingga inilah yang Paulus sesungguhnya yakin bahwa gereja itu akan segera bisa dipulihkan, karena di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang tidak pernah berselisih, yang tidak pernah bertentangan, yang selalu sehati, sejiwa, sepikir, setujuan. Yang kedua, landasan yang kedua, di mana landasan yang kedua ditafsirkan oleh Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari, ditafsirkan bahwa di dalam Kristus itu ada bimbingan Roh Kudus. Ada bimbingan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu membimbing persekutuan itu untuk memiliki persekutuan yang erat, yang rukun satu dengan yang lain, seperti dikatakan oleh terjemahan itu begini. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian dibimbing Roh Allah. Kalian dibimbing Roh Allah. Roh Allah telah membuat kalian hidup erat dan rukun satu sama lain. Dua dasar ini, saudara, yang membuat Paulus yakin bahwa gereja itu akan kembali sehati, sepikir, sejiwa dan satu tujuan. Saudara, mengapa Paulus sungguh mempertahankan kesehatian ini? Karena gereja yang tidak sehati tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik dan tidak menjadi saksi yang baik. Tapi gereja yang sehati, walaupun dimulai dari kecil, yang sehati, sejiwa, sepikir, satu tujuan, maka gereja itu akan memiliki pertumbuhan yang baik dan akan menjadi saksi di tengah masyarakat yang baik.
Seperti gereja mula-mula, betul-betul menjadi saksi sampai orang-orang sungguh-sungguh takut, tetapi mereka sangat segan, sangat menghargai, menghormati kepada persekutuan itu. Bahkan betul-betul persekutuan itu bertambah-tambah besar. Seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 dikatakan begini. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Gereja itu hidup dalam damai sejahtera. Dan gereja itu bertambah besar oleh karena pertolongan Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Marilah kita tingkatkan persekutuan kita, kesehatian kita, sehingga kita juga dipakai Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.